dari kemampuan kita jauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Allah Ta'ala juga tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang bersih daripada dosa. Tapi Allah Ta'ala hanya meminta kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, untuk terus-menerus mengevaluasi diri, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun terus berubah berganti tahun, tahun pun terus berubah mengganti minggu. Tak terasa kita kembali memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Tahun baru Hijriah pada awalnya ditandai dengan hari pertama hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Makkah, dari Makkah al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, ke kota Madinah al-Munawwarah yang sebelumnya satu Hijriah ditandai hari pertama Rasul pindah tepat di kota Madinah. Maka ada peristiwa penting terkait proses pindahnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Diawali dengan perjuangan Nabi 13 tahun berjuang di Makkah, tetapi mendapatkan penolakan, resistensi yang luar biasa dari penduduk dan pembesar-pembesar Makkah. Dari dikucilkan, diancam, diboikot, pengikut-pengikutnya diancam bunuh, sampai istrinya Nabi Muhammad wafat pun karena diboikot oleh penduduk-penduduk Makkah, penduduk-penduduk kota Makkah. 13 tahun Rasulullah berdakwah, mendapatkan penolakan, pengancaman yang luar biasa dari penduduk Makkah, kota suci Makkah al-Mukarramah. Sampailah pada tahun 13 turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan satu perintah, yaitu pindah, bahasa Arabnya hijrah, dari Makkah ke kota Yathrib pada awalnya yang diganti dari Muhammad menjadi Madinah al-Munawwarah. Ketika pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kota Makkah mengetahui rencana perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua merasa terusik, merasa terancam. Karena kenapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil pindah ke Madinah, lalu membuat kekuatan yang solid di Madinah, maka akan mengancam penduduk-penduduk Makkah, maka akan mengancam orang-orang yang selama ini mengancam Rasul, menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditakuti oleh kaum kafir. Yang kedua, yang dikhawatirkan kalau seandainya Rasul jadi pindah ke Madinah secara strategis merupakan titik transit dari Makkah menuju negeri Syam, tempat mereka berdagang, tempat orang-orang Makkah berdagang. Maka berbahaya kalau titik transit poin penting, titik transit utama berangkatnya orang-orang Makkah untuk berdagang ke Syam dihalang-halangi atau ditakuti oleh orang Madinah, maka perekonomian Makkah pun menjadi rancang. Walhasil
Singkat cerita, pembesar Quraisy rapat di Darun Nadwah. Apa hasil rapatnya? Mereka semua sepakat untuk mengutus 11 pemuda-pemuda gagah agar menghalangi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diutus adalah 11 pemuda gagah dari masing-masing kabilah. Singkatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasul, nanti malam jangan engkau tidur di pembaringan. Kenapa wahai Jibril? Nanti akan ada 11 pemuda hebat yang akan menghunuskan pedang membunuhmu tepat di tempat itu. Dan hari ini pula wahai Rasul, Allah perintahkan kepadamu untuk berhijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari ini langsung bergegas mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menjelaskan bagaimana strategi yang akan dilakukan Rasul agar bisa berhasil keluar dari kota Mekah. Karena orang-orang penduduk Mekah sudah tahu Rasul akan pindah dan pasti akan menghalangi, membunuh dan lain sebagainya. Rasul mengungkapkan strateginya di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah ketika malam, Rasul memanggil Sayyidina Ali untuk menempati tempat tidurnya, memakai kudahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keluar dari rumah pada malam hari itu sudah dikepung oleh 11 pemuda, oleh 11 orang kuat dengan membawa pedang dengan masing-masing tangannya. Tapi Allah menurunkan mukjizatnya dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda." Dan Allah jadikan dinding di depan mereka, di belakang mereka, sehingga ketika Rasul keluar, mereka tidak mengetahui bahwa Rasul telah berhasil keluar dari rumah. Yang ada di dalam rumah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi Muhammad langsung bergegas malam itu pula bersama Abu Bakar sembunyi dahulu ke gua yang disebut dengan Gua Thur selama beberapa malam. Ketika mengetahui hal ini, 11 pemuda gagal membunuh Nabi, gagal membawa kepala Nabi. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal kemudian menerapkan strategi kedua. Apa itu? Kata Abu Jahal, kalau ada orang yang berhasil menangkap Muhammad, membawa kepala Muhammad, akan aku janjikan, akan aku berikan mereka 100 unta. Unta itu kalau yang baru, yang sehat, yang segar, kurang lebih harga 100 sampai 200 unta. 100 unta akan aku berikan bagi mereka yang mendapati Muhammad hidup-hidup ataupun telah wafat. Bawa dia. Nabi Muhammad telah berhasil lolos ke Gua Thur. Inilah strategi Muhammad 3 hari bermalam di Gua Thur. Kemudian setelah Abu Jahal memproklamirkan bahwa ia ingin menangkap hidup-hidup dari Muhammad, berbondong-bondong orang mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh pelosok Mekah, ke seluruh perbatasan kota. Tidak ditemui. Sampailah ada satu rombongan yang mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di gua yang namanya Gua Thur. Namun kembali dengan Allah, Abu Bakar yang senantiasa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mondar-mandir, ketakutan kalau seandainya orang-orang yang telah ada di atas kita, Rasul dan Abu Bakar ada di Gua Thur di bawah, orang-orang yang mengejar sudah sampai di atas, sudah sampai. Kalau seandainya mereka naik ke bawah, pasti mereka melihat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur. Tapi Allah lagi menurunkan mukjizatnya di tengah kekautan Abu Bakar. Ya Rasul, ya Allah, bagaimana ini?
Seandainya Rasul dibunuh, maka tamatlah cerita, padamlah cahaya Islam, hancurlah semua sejarah Islam orang Islam. Namun Allah tidak diam begitu saja. Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga para prajurit, para orang-orang yang siap menangkap tidak sempat menoleh ke bawah. Ia menoleh ke atas, ke kiri, ke samping, ke kanan, ke belakang, tapi tak sempat menoleh ke Basur, menoleh ke hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kekaluman itu, kekaluman yang luar biasa, Abu Bakar sangat khawatir. Rasulullah mengatakan, yang ini ada di dalam surat Isra, kata Rasul, ya Abu Bakar, jangan engkau terlalu khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Allah bersama kita. Yakinlah, di dalam setiap perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersama kita. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Walhasil, setelah 3 hari 3 malam Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, Nabi Muhammad selama 7 hari 7 malam berhasil melanjutkan perjalanan sampailah Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada beberapa catatan penting, ada beberapa ibrah penting dari peristiwa sejarah panjang pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang pertama adalah bahwa sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, di dalam mengarungi hidup ini, kita pasti akan menemui rintangan, tantangan, halangan. Pasti. Sekuat apapun, sehebat apapun. Maka jangan minta, maka jangan khawatir. Sebaik apapun kita, semulia apapun kita, jangan pernah mengira bahwa semua orang akan mencintai kita. Kurang apa dermawannya Nabi? Kurang apa akhlaknya Nabi? Kurang santun apa perilakunya Nabi? Tetap ada yang membenci sampai berniat ingin membunuh Nabi, menghancurkan Nabi. Walhasil, berjadilah kita orang baik, tapi jangan merasa bahwa seketika saat kita menjadi orang baik, semua orang akan mencintai kita. Yang namanya dibenci, yang namanya dijebak, disinggung, dicaci, dimaki, itu merupakan sunnah keniscayaan dalam hidup. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja terus menerus mendapatkan tantangan, cacian, makian, ancaman selama hidupnya. Yang kedua, yang penting untuk kita ambil yang perlu adalah di dalam mengalami hidup pasti kita mengalami berbagai macam masalah, baik masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, sehingga membuat kita lemah, gelisah, was-was, takut. Tapi ingat pesan Nabi tadi kepada Abu Bakar. Saat Abu Bakar ketakutan, apa pesan Nabi? La tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan gelisah Abu Bakar. Yakinilah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersama kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita yang sujud setiap hari, yang menjalankan syariat setiap hari terhina, jatuh, hancur, tidak akan mungkin. Yakinilah, la tahzan, innallaha ma'ana. Yakinilah, Allah tidak akan pernah tidur. Allah selalu ada bersama kita. Dan yakinilah bahwa setiap hari-hari kita tidak akan pernah lepas dari kuasanya Allah, lepas daripada pengawasannya Allah, lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa ibrah, beberapa refleksi menjelang tahun baru, menghadapi tahun baru ini, terutama hari ini 10 Muharram. Semoga hari-hari kita ke depan
menjadi hari-hari yang lebih baik, jadi manusia yang lebih baik, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum khutbah tutup, mari kita simpuhkan tangan kita. Mari kita berdoa sejenak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang khusyuk, hati yang fokus. Semoga apa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai Allah. Wahai Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur ya Allah atas limpahan nikmat-Mu selama setahun ini kami ya Allah. Semua suka dan duka telah kami rasakan. Dan semua itu ya Allah terjadi, kami yakini, atas rencana yang pasti terbaik untuk dunia dan akhirat kami. Maha suci Engkau ya Allah. Terimalah semua ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami belum mampu menyembah-Mu secara benar selama setahun juga. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki tahun baru ini, kami mohon padamu ya Allah, untuk ubahlah kondisi kami dari gunungan dosa selama setahun yang lalu menjadi lautan ampunan pada tahun ini ya Allah. Dari kesalahan ibadah menjadi ibadah yang benar, dari sakit menjadi sehat, dari sedih dan kurang rezeki menjadi bahagia dengan limpahan rezeki-Mu ya Allah. Dari serakah menjadi syukur, dan dari qanaah dan dari maksiat menjadi taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, rubahlah hidup kami dari kebiasaan buruk selama setahun yang lalu menjadi kebiasaan yang terpuji pada tahun ini. Dari khawatir menjadi tenang, dari kegelapan menuju penuh cahaya, dari sulit menjadi mudah, dan dari kemajuan menjadi kemajuan dan berprestasi, dari hina menjadi mulia, dan dari malas menjadi semangat menghadap-Mu ya Allah. Dari yang semula Engkau berkahi menjadi orang-orang yang Engkau cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bittaqwallah. وقد قال المتقون قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.